Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatin dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Pada pagi ini saya akan menyampaikan materi bahasa tubuh dasar. Selamat siang. Bahasa tubuh dasar terdiri dari satu, kepala. Gerakan kepala yang tepat membuat Anda terlihat lebih yakin dalam berbicara. Sesuaikan kata yang keluar dengan anggukan atau gerakan kepala untuk membuat lawan bicara merasa nyaman. Gerakan kepala yang sesuai dengan kata adalah penting. Menganggukkan jangan terlalu cepat. Coba Anda perhatikan seseorang dengan jabatan tinggi. Biasanya menganggukkan dengan pelan dan yakin. Ini maksud menunjukkan wibawa seseorang. Menganggukkan ke atas dulu baru ke bawah. Sebelum riset mengatakan kalau ingin terlihat percaya diri, mulailah mengangguk dari atas baru ke bawah. Dan yang kedua terdiri dari wajah. Ekspresi wajah yang tepat bisa membuat rasa dan bicara lebih tersampaikan. Lakukanlah kontak mata dengan lawan bicara. Kontak mata yang efektif adalah 1 atau 2 dari total waktu bicara. Misalnya, Anda berbicara selama 30 menit, maka 10 menit diantaranya melakukan kontak mata. Di era telepon genggam seperti sekarang, makin sulit orang bisa terbiasa melihat mata lawan bicara. Jadi, pastikan Anda memaksakan diri untuk nyaman melakukan kontak mata. Jangan berkali-kali melirik ke gawai saat berbicara. Kalau tidak, dimatikan. Buatlah gawai dalam kondisi hening, silent mode, letakkan dalam keadaan terbaik sehingga kalau ada pesan masuk tidak mengganggu. Kalau merasa kurang nyaman melihat mata lawan bicara, Anda bisa melihat alis atau hidungnya. Apabila jarak jauh antara lawan bicara cukup jauh, tidak akan terlalu melihat bahwa Anda sedang membicarakan tatapan mata. Tapi kalau dalam jarak dekat, lawan bicara akan merasa aneh kalau Anda memerhatikan hidungnya, bukan matanya. Jadi yang memang harus dibiasakan berani untuk melakukan kontak mata. Dan selanjutnya yang ketiga, kedipan mata. Orang yang sedang menyimak matanya akan berkedip secara berkala sekitar 10 atau 20 kali per menit. Ini mendadakkan informasi yang diterima tersalurkan sampai ke otak. Jadi kalau ada bicara tapi mata lawan bicara Anda berkedip, itu artinya dia ada di depan Anda tapi pikirannya di tempat lain alias berikan. Dan yang keempat, mata membesar vs mata mengkecil. Sudah namun diketahui bahwa apabila kita menyukai apa yang dilihat, maka pupil mata kita akan membesar. Contohnya seseorang yang sedang naksir atau lebih besar pupil matanya saat bertemu saat orang ditaksir. Jika buka, besarkan mata dan tunjukkan ketarikannya saat bicara supaya lawan bicara Anda merasa lebih dihargai. Sementara mata yang mengkecil menyipit menunjukkan kalau Anda kurang menyukai apa yang dilihat. Hindari mengkecilkan mata saat bertemu seseorang. Terkadang kalau seorang fokus melihat gawai atau di depan komputer, saat orang dapat menemui mata yang masih menyilip dan wajah orang tegang. Ini sering diartikan oleh lawan bicara kalau Anda merasa terganggu atau marah. Segera sadari dan riliskan wajah. Buka mata lebih lebar untuk senang bertemu seseorang yang Anda tunggu. Yang kelima, senyum. Senyum itu menular. Jadi kalau Anda tersenyum, maka besar kemungkinan orang yang melihat Anda juga akan ikut tersenyum. Orang yang tersenyum hatinya hangat. Orang yang hatinya hangat lebih mudah diajak berkomunikasi. Awali bicara dengan senyuman supaya komunikasi lebih efektif. Senyuman yang tulus terlihat dari mata yang sedikit mengecil dan yang kerutan di ujung mata dan bibir. Jadi apabila ada yang tersenyum tapi matanya kosong, bisa jadi itu senyuman basa-basi. Walaupun ini masih lebih baik daripada tidak tersenyum sama sekali. Senyum besar dengan mulut terbuka hingga giginya terlihat dan alisnya melengkung juga menunjukkan ketertarikan dan kebahagiaan. Contohnya adalah seorang ibu yang bertemu anaknya, wajahnya kebahagiaan tulus. Seorang ibu membuat anak merasa nyaman. Tunjukkan kebahagiaan tulus Anda, maka lawan bicara akan ikut merasa bahagia. Selanjutnya, badan. Posisi yang tepat menunjukkan Anda terlihat lebih berwibawa. 1. Postur tegak. Bukan berarti Anda harus selalu dalam keadaan tegak dan sempurna.
seperti sedang upacara bendera, tapi posisi tubuh lebih tegak atau saat berdiri atau diam. Akan membuat penampilan Anda lebih meyakinkan saat berjalan atau bergerak. Postur tubuh Anda bisa kembali normal, tapi pastikan Anda tidak jalan dengan menunduk atau membungkuk saat berbicara, karena akan terlihat seperti ragu-ragu atau tidak percaya diri. Berdirilah dengan dua kaki, jangan berdiri dengan posisi badan membebani satu kaki yang membuat Anda terlihat malas-malasan. Yang kedua, terbuka. Kalau tidak perlu, jangan bicara di balik podium atau meja, apalagi kursi. Objek yang tidak menghalangi Anda dengan lawan bicara akan terlihat seperti pembatas, sehingga kedekatan akan berkurang. Ingat, pembicara yang hebat adalah membuat lawan bicara atau audiens merasa dekat. Jangan bicara sambil tutup menutup badan dengan tangan terlipat. Tas, map, laptop atau benda lain di bagian depan badan ini juga memberikan jarak antara dengan lawan bicara. Yang ketiga, perut. Arahkan badan, khususkan bagian perut pusat ke orang yang sedang Anda ajak bicara atau orang yang terpenting di antara audiens. Ini akan membuat orang tersebut merasa dihargai dan diperhatikan, yang hasilnya akan membuat Anda juga diperhatikan. Selama bicara juga usahakan perut Anda serasa mungkin, terutama yang perutnya sudah mulai terlapisi lemak. Ini akan membuat penampilan Anda lebih menarik. Yang keempat, tangan. Tangan adalah suatu unsur paling penting dalam bahasa tubuh saat berbicara, karena penggunaan tangan bisa membuat Anda terlihat lebih santai sekaligus memberi efek penegasan dalam berbicara. Alan Bliss, seorang ahli bahasa saat bicara di tekstil, membagi penggunaan telapak tangan menjadi 3 bagian. Telapak tangan menghadap ke atas kalau Anda ingin bicara dengan lebih santun dan hormat. Telapak tangan menghadap ke bawah atau Anda ingin terlihat lebih dominan atau berkuasa. Menunjuk dengan telunjuk kalau Anda ingin menyuruh atau memerintah dengan cepat, di mana lawan bicara akan langsung melihat yang Anda tunjuk. Hati-hati bicara menggunakan tangan yang menunjuk, karena ada beberapa orang yang tidak nyaman dan ada kebudayaan yang menganggap ini kurang sopan. Selain itu, masih ada gerakan-gerakan tangan lain yang juga memberikan efek pada lawan bicara. Tangan juga menggenggam atau memberikan efek semangat, tapi jangan pernah memberi instruksi atau penjelasan dengan tangan menggenggam, karena akan sulit dimengerti audiens. Tangan disentuh dagu atau dada bagian atas itu menandakan kehangatan dan kasih sayang yang akan membuat lawan bicara merasa dihormati dan nyaman. Telapak tangan bergerak seperti memotong udara. Slashing ini akan menekankan pada kalimat yang diucapkan, tapi kalau terlalu sering digunakan malah akan mengganggu. Gunakan bila perlu saja. Pelan. Ujung-ujung jari menyatu, tangan menghadap ke atas terlihat seperti huruf A. Ini adalah tanda rasa percaya diri yang sangat tinggi, bahkan bisa terlihat mengidentifikasi. Ini juga perlu hati-hati menggunakannya. Jangan sampai Anda malah terlihat sombong dan tidak sopan. Tangan tolak pinggang, gunakan untuk memancing rasa percaya diri, tapi jangan lakukan di depan audiens, apalagi lawan bicara. Saat diam, posisi tangan Anda juga harus diatur. Jangan hanya lurus ke bawah seperti sedang posisi sempurna upacara bendera. Umumnya genggam kedua telapak tangan dan letakkan di atas perut, di bawah dada atau sekitar pusar. Tapi jangan terpaku hanya pada satu posisi dalam waktu yang lama. Anda juga bisa memindahkan tangan ke depan, belakang, atau masuk ke kantong. Intinya bebaskan tangan Anda bergerak saat berbicara. Yang kelima, kaki. Bergeraklah secara bicara dimulai dengan saat masuk ke dalam ruangan. Melangkahlah dengan yakin dan teratur. Ini membuat Anda lebih percaya diri atau audiens merasa respect. Waktu duduk, pastikan kaki Anda menyentuh lantai. Jangan mengangkrang atau nangkring di bagian bawah kursi. Satu kaki berada di bawah kaki yang lain bisa memberikan kesan dinamis yang siap bergerak. Untuk laki-laki bisa sedikit terbuka, sedangkan untuk perempuan, rapatkan kedua kaki, arahkan lutut ke lawan bicara seperti mengangkatkan pusar saat berdiri. Pastikan kaki Anda tidak bergoyang-goyang, baik sadar ataupun tidak, karena ini membuat Anda seperti sedang tidak nyaman, bisa karena grogi atau panik. Yang keenam, duduklah dengan tegak. Boleh sekali bersandar, tapi jangan melorot. Selain jadi tidak enak dilihat, ini juga membuat Anda tidak menghormati lawan bicara, sehingga Anda pun jadi tidak diperhatikan saat berbicara.
Silangkan kaki saat duduk dan bicara ini seperti membuat batasan dengan lawan bicara. Posisikan kaki yang seperti siap melangkah dengan suatu kaki yang sedikit di depannya kakinya berjalan. Arahkan lutut Anda kepada lawan bicara, ini membuat dia merasa diperhatikan dan akan memperhatikan Anda kembali. Jangan menaruh benda apapun di pangkuan Anda sehingga tidak ada batasan atau ada yang menutupi antara Anda yang lawan bicara ini. Secara psikologis membuat menambah mendekatan dan kenyamanan berbicara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.